Seperti apa nilai jam tangan Rolex untuk makan malam? Mereka menghabiskan banyak uang untuk datang ke sini untuk makan. Tapi hidangan pertama membuat mereka melebarkan mata. Koki menuangkan tepung dan air bersama, tetapi juga membuat hidangan berwarna. Tumbuhan berwarna-warni dibuat menjadi piring, adalah untuk mengingatkan orang untuk menyimpan makanan. Oleh karena itu, pelanggan merasa terhina. Tapi Tyler makan dengan sangat baik. Hidangan kedua lebih aneh lagi, sepotong paha ayam bakar dengan sepotong tortilla jagung. Awalnya terlihat sangat normal. Tapi di atas sepotong kue ada semua jenis gambar. Misalnya, 3 pemilik perusahaan internet ini, pada kue mereka dicetak bukti penggelapan pajak. Di atas kue Ted ada foto dia berselingkuh dengan seorang gadis muda. Itu benar, sepotong kue setiap orang terpanggang dalam kesalahan mereka. Dengan demikian, orang tidak lagi berselera makan. Hanya Tyler yang terus makan tanpa henti. Meski harga jamuan ini sebanding dengan harga sebuah jam tangan Rolex, namun sajian ketiga bisa dikatakan seram. Slowick menyebutnya kekacauan. Dia membentangkan kain putih di lantai dan meletakkan rosemary di atasnya. Kemudian Jejemi muncul dan berjongkok, taruh pistol di mulutnya dan bunuh diri. Sangat efektif. Tiba-tiba terjadi kekacauan di restoran. Staf menyajikan hidangan. Tapi selain Tyler yang sedang ingin makan, semua orang ingin melarikan diri. Namun, restoran itu awalnya disegel. Slowick akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dia ingin membunuh mereka semua. Misalnya, aktor Slowick ini pernah bekerja terus-menerus selama beberapa bulan tanpa libur. Penampilan judi hari itu sangat buruk. Persis seperti itu merusak hari libur Slowick. Adapun pendamping judi, keterlibatan Felicity dalam pinjaman mahasiswa bahkan lebih mematikan. Semua orang di sini punya alasan mengapa Slowick membunuh mereka. Kecuali Tyler, dia jelas tahu dia akan mati di sini, tapi dia tetap datang. Karena dia sangat ingin mencicipi makanan di sini. Restoran ini berada di pulau yang jauh dari daratan. Tidak ada yang bisa keluar dari sana. Harga makan di restoran ini bisa membeli jam tangan Rolex. Bagaimana melayani para tamu? Slowick datang di depan Ted. Tanyakan berapa tahun dia makan makanan itu? Hidangan mana yang paling mendalam? Tapi Ted tidak bisa menjawab. Harga diri Slowick terluka. Jadi dia menyuruh staf untuk memotong salah satu jari Ted. Ini adalah koki dengan hati besi. Dia mengaku sebagai satu-satunya koki di dunia. Dia menyiapkan hidangan lain yang disebut malaikat berantakan. Nyalakan lampu, di luar ada seorang pria. Dia adalah malaikat investasi Slowick. Dia membantu Slowick membuka restoran ini. Tapi dia sering mengomentari makanannya, membuat Slowick ingin membunuhnya. Malaikat investasi ini perlahan dikecewakan. Akhirnya tenggelam ke laut. Selanjutnya dia mengundang semua orang untuk bermain game. Dia membawa orang ke restoran mengatakan mereka bisa kabur kemana saja. Jika Anda tidak tertangkap, Anda bisa pergi. Setelah mendengar berita ini, orang-orang melarikan diri kemana-mana. Benar-benar lupa mereka datang dengan wanita. Mereka hanya bisa berlari sendiri. Seperti yang diharapkan, mereka semua ditangkap. Ada seorang pria bersembunyi di kandang ayam. Beberapa orang bersembunyi di perahu. Hanya Tyler yang tidak melakukan apa-apa. Dia tetap duduk dengan tenang untuk makan. Slowick merasa sangat terkejut. Kegembiraannya adalah bermain dengan kehidupan orang lain. Tapi Tyler tidak takut. Setelah mengetahui bahwa impian terbesarnya adalah menjadi koki, Slowick menemukan caranya. Dia membiarkan Tyler membuat makanan. Tyler mengandalkan pengalaman mencicipi makanan selama bertahun-tahun untuk membuat hidangan domba favoritnya. Slowick menggigit, terus mengagumi. Tyler bersuka cita, tapi sedetik kemudian, realitas sangat buruk. Ekspresi Tyler ini seperti mimpinya diinjak-injak tanpa ampun. Dibawa keluar oleh staf tampaknya telah kehilangan harapan untuk hidup. Slowick begitu saja membuat mental Tyler hancur. Itu membuatnya lebih bahagia daripada menghancurkan orang secara fisik. Tapi pacar Tyler, Margot, membalas dendam. Dia menyelinap ke kantor Slowick dan menemukan radio. Saya menghubungi polisi di luar. Dia akan diselamatkan. Dale bertemu dengan aktor favoritnya di sebuah restoran. Dia meminta tanda tangannya. Tapi di dalam tertulis, "Selamatkan kami. Selamatkan kami." Dia mengarahkan pistol ke Slowick. Semua tamu yang mengira mereka telah diselamatkan terus meminta bantuan. Mereka mengutuk Slowick. Tapi Dale perlahan mengarahkan pistol ke lilin dan menarik pelatuknya. Item ini sebenarnya lebih ringan. Bahkan Dale adalah anak buah Slowick. Margot baru saja masuk ke kantor Slowick, mendeteksi kontak radio dengan polisi di luar. Tak disangka, hasilnya tetap saja berantakan.
Semua orang di sini tampaknya kesulitan bertahan hidup. Pada titik ini, Margot berdiri dan berbicara dengan Slowick. Aku tidak suka apa yang kamu buat. Kalimat ini sangat melukai harga diri Slowick. Dia bertanya kepada Margot mengapa dia tidak menyukai makanan yang dibuatnya. Margot mengeksposnya. Anda pikir Anda seorang koki yang membuat hidangan yang menceritakan sebuah kisah dan menjualnya dengan harga yang lumayan. Kuantitasnya hanya sedikit seperti itu. Ini tidak sebagus hidangan biasa dan dijual seharga 1 plus 1 porsi. Sebagai koki, inti dari pekerjaannya adalah membuat hidangan yang disukai tamu. Bukan cerita-cerita kosong itu. Membuat masakan baru adalah seni. Tapi para koki ini secara inheren melupakan niatnya. Slowick hanya menanyakan satu pertanyaan. Kamu masih lapar kan? Sangat lapar? Apa yang ingin kamu makan? Tapi ketika ditanya apa yang paling ingin dia makan, dia hanya menjawab, burger dan kentang goreng. Itu SpongeBob SquarePants. Penjual menjual makanan itu seharga $9.95. Slowick lebih serius dari sebelumnya. Potong dagingnya sendiri. Taruh irisan kejunya sendiri. 5 menit berlalu, seporsi hamburger dan kentang goreng sudah terhidang di meja. Margot menggigit, tidak mengatakan apa-apa. Taruh saja $10 di atas meja. Ini adalah pengakuan terbesar dengan koki yang membuat hamburger. Tindakan Margot bisa dikatakan dari kepribadian hingga mengajar Slowick. Dia telah membangkitkan keinginan asli sang koki. Baginya untuk menyadari sudah berapa tahun dia mengejar makanan mewah. Tapi sebenarnya mereka tidak selezat hamburger. Slowick melihat Margot pergi. Hatinya yang hancur akan hancur bersama restoran. Api besar membakar pulau kecil ini. Mitos ini akhirnya berakhir. Hal yang paling sederhana adalah indah dan paling langka. Film berakhir di sini. Selamat tinggal, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.